Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Itu yang pen siapa? Antum wara. Nah, taqaddamu. Anta itu. Lab. Apa selamaga? Taqaddam huna. La zanba alaikum la. Bebas. Tidak ada dosa di depan. Takut sekali. Lebih utama di depan. Kok berlomba ke belakang. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita mengingatnya atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Nasykurullah syukran katsira ala kulli ni'mati. Kita akan lanjutkan tafsir juz'il amma atau tafsir juz'is salasin min suratil fajr. Dari surat Al-Fajr sudah kita awali pembahasan atau membacakan tafsir surah Al-Fajr dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ya, dari wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Nah, kita akan bacakan selanjutnya dari ayat yang ke-6. Di sini beliau mencantumkan dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Akan beliau jelaskan tafsir dari surat Al-Fajr dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ini ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Sebagaimana biasanya, sebelum kita bacakan penjelasan muallif di sini dengan metode tanya jawab, kita akan menjelaskan terlebih dahulu makna kalimat per kalimat, ya, secara ringkas beserta beberapa i'rabnya dengan i'rab yang ringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin. Ya. Cara terjemahannya, tidakkah engkau melihat? Tara dari fi'il ra'a yara. Kemudian dibentuk dalam fi'il mudhari', tara dengan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta, ya, alam tara. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu telah berbuat kepada kaum 'Ad? Tidakkah kamu mengetahui, memperhatikan, melihat apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu terhadap kaum 'Ad? Ya, alam tara ini terpisah, ya. Alam itu bukan alamun, bukan pedih. Jangan lihat, cari di kamus nanti alamun. Alamun itu artinya apa? Pedih, sakit. Tapi ini susunan a dan lam. A hamzah di sini adalah hamzah lil istifham. Ini huruf hamzah untuk bertanya. A anta marid? Apakah kamu sakit? A. Sudah berlalu pembahasannya. Jadi ini hamzah untuk bertanya, istifham. Lam ini dikenal adalah
harfu jazmin wa nafyin, huruf yang menjazmkan fi'il mudhari' dan bertujuan untuk menafikan, meniadakan. Ya. Alam taro. Jadi susunan itu adalah hamzah lil istifham dan lam untuk ya fi'il mudhari', menjazmkan dan untuk menafikan. Alam taro. Nah, taro di sini aslinya itu ada huruf illah karena ini fi'il mu'tal akhir, fi'il yang ada huruf penyakit di akhirnya. Ro'a, ro'aya. Karena susah disebut ro'aya jadi ro'a, yaro. Ini aslinya ada bengkok gitu. Tapi dia majzum gara-gara lam ini. Makanya tidak kelihatan dia, langsung dihapus, hadfu harfil illah namanya. Ya, alam taro kaifa. Jadi kalau Anda mencari ini taro di kamus ya enggak ketemu dua huruf gitu, ta dan ro. Ini aslinya ro'a. Aslinya apa? Ro'a, melihat. Kemudian dalam bentuk fi'il mudhari' yara dan dengan fa'il yang mustatir anta jadi taro. Kitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kaifa ismul istifham, isim bertanya, kaifa haluk. Ya. Fa'ala rabbuka. Ya, kaifa di sini secara i'rabnya sebagai hal, sebagai keadaan. Fi mahalli nasbin. Fa'ala rabbuka. Fa'ala itu fiilnya, fiil madhi ya, telah berbuat. Rabbuka. Apa arti rabbuka? Rabbmu. Ya. Bi'adin, ini susunan jar wa majrur. Ba harfu jar, ad itu kaum Ad. Tidakkah engkau melihat bagaimana yang telah diperbuat oleh Rabbmu terhadap kaum Ad? Baik. Rabbuka, fa'ala rabbuka ini susunan fi'il dan fa'il. 6. Kemudian ayat yang ke-7, Irama zatil imad. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan, tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu telah berbuat kepada kaum Ad? Kemudian langsung ayat selanjutnya, Irama zatil imad. Irama ini merupakan badal. Ya, ada ataf bayan istilahnya, badal, tabi. Tabi itu pengikut. Tabi matbu', dia mengikuti yang di belakangnya, yang mendahuluinya, matbu'nya. Mana di sini matbu'nya? Ad, kaum Ad. Cuma Irama ini merupakan ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak boleh di ismul la yunawwan, isim yang enggak boleh ditanwin. Antum akan dapatilah itu pelajarannya dalam ilmu nahwu. Ada isim-isim tidak boleh ditanwin. Nah ini dia. Seharusnya kan iromi. Kenapa? Karena dia ikuti adin. Harusnya dia dengan kasrah majrurnya. Tapi majrurnya ini dengan fathah li'annahu ismul ladzi la yansharif. Gitu dia. Jadi iromanya itu, fathahnya itu ya sebagai tanda jarnya. Seharusnya iromi kalau mengikuti keumuman isim. Tapi karena dia isim yang enggak boleh tanwin jadi iroma. Dzatil imad ini na'tun ya, sebagai sifat dari iroma. Jadi kaum Iram itu zatun itu sahib. Maknanya apa? Pemilik. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram. Tidakkah engkau melihat apa yang telah Allah perbuat kepada kaum Ad? Demikian juga kaum Iram. Apa keutamaan kaum Iram? Zatil imad. Pemilik imad. Imad itu bangunan-bangunan. Sebagian mengatakan imad amud, makanya amud dikatakan tiang, ya, a'midah. Amudul bina, amududdin, tiang agama, imad. Taib Irama zatil imad. Kaum Iram yang memiliki bangunan-bangunan. Nanti kita lihat apa tafsirnya, apa itu makna dari zatil imad. Ini secara bahasa dulu. Allati ya isim mausul lam yukhlaq. Lam sama seperti yang di atas yang menjazmkan dan menafikan. Yukhlaq, lihat kalimat khalaqa yakhluqu, qafnya itu jazm dengan tanda sukun gara-gara lam itu. Lam yukhlaq. Cuma di sini fi'il mudhari'nya dimajhulkan. Ya, fi'il mudhari' al-majhul, bukan yakhluqu tapi yukhlaqu, yukhlaq. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi tidak diciptakan semisal kaum ini. Hanya itu kembali kepada kaum ya Iram.
yang dekatnya, yang tidak diciptakan semisalnya di negeri-negeri. Jadi belum ada kaum seperti ini diciptakan sebelumnya. Allati lam yukhlaq mithluha, yang semisalnya belum diciptakan. Jadi memang mereka termasuk kaum yang memiliki keunggulan dan pendahulu. Fil bilad wa Thamuda, demikian juga Thamud. Thamud ini majrur bil fathah. Aslinya Samudi harusnya, gitu ya. Tapi karena dia isim yang tidak boleh di tanwin istilahnya, ismul ladzi la yansarif atau mamnu' minas sarfi. Wa Thamudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang jaba itu menerobos, menembus, maknanya ya, jaba yajubu. Kaum Samud yang menerobos ataupun menembus sakhar. Sakhar itu gunung-gunung batu yang keras, batu cadas itu ditembus sama mereka. Ya, dibentuk jadi rumah gitu nanti tafsirannya. Dan kaum Samud yang menembus bebatuan bilwadi. Al-wadi ini aslinya ada ya. Apa arti wadi? Lembah. Ada istilah wadil mubarak. Pernah dengar ya? Lembah yang berkahi, wadi. Mana iya-nya? Dibuang, enak sekali buang-buang ya. Ya dibuang. Ya, mahdzub dia dibuang, istilahnya itu munasabatu fawasilil ayah, untuk menyesuaikan akhir ayat. Biasa seperti itu. Seperti yang kemarin kita sebut walaili idza yasr. Aslinya kan yasri. Ya, jadi munasabatu fasilatil ayat, untuk menyesuaikan akhir ayat itu. Ini sama seperti bimanzilatil qafiyah di syair, sebagaimana manzilahnya qafiyah dalam syair-syair. Itu memang diusahakan supaya akhirnya itu semuanya sama harokat dan hurufnya. Nah, dalam Al-Qur'an juga ada munasabatul fawasil al-ayah, untuk menyesuaikan akhir dari ayat. Jadi dia dihilangkan. Baik, seperti itu. Wa Thamudal ladzina jabu sakhra bil wadi, yang kaum Samud ini yang menembus bebatuan yang keras di lembah-lembah, gitu dia, di lembah. Wa Fir'auna, ini sama. Fir'auna ini ngikuti lagi waw ataf ke Thamud. Wa Fir'auna, aslinya Fir'auni harusnya gitu, tapi karena dia isim yang tidak boleh di tanwin, jadi majrurnya itu dengan fathah, gitu dia. Wa Fir'auna, lihat pada zi-nya, bukan za tapi zi. Padahal zi ini adalah sifatnya Fir'aun. Fir'aun yang memiliki autad. Apa arti autad? Jamak dari watdun. Wal jibala autada, kata Allah. Dan Allah menjadikan gunung-gunung sebagai autad, sebagai apa? Pasak-pasak. Ya, jadi Fir'aun disifati dengan Zul autad, pemilik pasak-pasak. Dia memiliki pasak-pasak. Tidak tahu untuk apa, nanti kita lihat. Apa yang dimaksud di sini, dia memiliki pasak-pasak. Itu Fir'aun. Ini sifat masing-masing. Ad, Iram, apalagi Samud dan Fir'aun. Jadi seakan-akan Allah mengatakan begini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi Iram. Nah, gitu ya. Bi Samuda wa Fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka melakukan perbuatan melampaui batas. Tagha secara bahasa artinya melampaui batas. Ini kalau air, ini misalnya air, ada satu bejana diisi sampai meluap tumpah, itu namanya taghal ma. Taghal ma. Ya, air itu melampaui batasannya, seperti firman Allah Ta'ala ketika menceritakan kisahnya kaum Nabi Nuh dalam surat Al-Haqqah itu ya, inna lamma taghal ma, terus apa lanjutnya, hamalnahu fil jariyah, ya, sesungguhnya kami tatkala air itu sudah tauhud gitu ya, tauhud itu melampaui batas dari batasan umumnya. Batasan umum air itu kan ada kan, kalau udah lewat dia ya sudah tenggelam kita. Nah itu. Nah begitu juga kalau tagha ini disematkan kepada jenis-jenis manusia secara syar'i, maka dia disifati tauhid yang telah
diberikan melampaui batas. Perbuatannya itu melampaui batas. Seharusnya dia batasannya itu hanya manusia sebagai makhluk, tapi justru diberikan hak khaliq kepadanya. Ini taghut jadinya. Itu mana aslinya? Alladzina taghaw fil bilad, yang melampaui batas di negeri-negeri. Mereka melampaui batas di muka bumi ini. Fa aktsaru, ini fi'il madhi ya, fi'il madhi dari fi'il aktsara. Fi'il madhi mabniun ala dhammah ya, ittasalat bihi wawul jamaah. Fa aktsaru fi hal fasad, yang mereka banyak melakukan fasada. Fasad ini maf'ulnya, yang mereka telah banyak melakukan apa? Kerusakan. Fiha, di sana. Di mana? Hanya itu kembali ke al-bilad. Mereka telah berbuat kerusakan di negeri-negeri di muka bumi ini. Mereka telah berbuat kerusakan ya di bilad tadi, yaitu di negeri-negeri di muka bumi ini. Kemudian apa balasannya bagi mereka? Fasobba alaihim. Sobba secara bahasa artinya menuang. Ini kalau air ini ya ana asubbul ma. Asubbul ma kan gitu. Masbub, satu yang tumpah. Sobba. Fasobba alaihim rabbuka, maka Rabbmu menimpakan kepada mereka sauto azabin. Saut dan azab itu dua kalimat diidhofahkan. Sautun artinya apa? Des. Apa saut? Bukan saut, bukan sot ya. Kalau sautun itu suara, ini sautun. Des. Apa itu bahasa Indonesia? Cambuk. Apalagi namanya? Cemeti ya. Apalagi namanya? Cambuk, cemeti. Tahu kan? Nah, itu sautun namanya. Nah, itu. Nanti kita lihat apa yang dimaksud di sini. Allah menimpakan atau Rabbmu menimpakan kepada mereka cambuk azab. Ya, cemeti siksaan, cambuk siksaan. Inna rabbaka labil mirsad. Inna ya harfu takkid wa nasbin, huruf yang menekankan, mentaukidkan dan menasobkan. Makanya dibaca rabbaka bukan rabbuka lagi. Karena ada inna rabbaka, innallaha, inna muhammadan, innal masjida, inna rabbaka labil mirsadi. Ya, lanya ini berkaitan dengan inna, dia lam untuk menguatkan. Bil mirsad. Bil mirsadi karena ada sebab, ada huruf ba-nya itu ya, bil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu, sungguh Rabbmu mengawasi. Rasada yarsudu artinya mengawasi ya. Taib itu secara ringkas tadi makna secara kalimat per kalimat dan i'rab ringannya. Kita bacakan apa yang disebutkan mu'allif di sini dari tafsir surat Al-Fajr dari ayat yang ke-6 ke 14 sampai ke 14. Soal kata beliau, uzkur makna ma yali. Sebutkan makna kalimat-kalimat berikut ini. Alam taro. Enggak tahu tadi antum ya. Itu susunan a, lam dan fi'il mudhari. Iroma, zatil imadi, jabu dan al-autad. Kata beliau, alam taro itu semakna dengan alam ta'lam. Tidakkah engkau mengetahui? Alam taro bi'aini qalbika, tidakkah engkau melihat dengan mata hatimu? Alam yablughka, belum sampaikah kepadamu? Nah, maknanya seperti itu. Belum sampaikah kepadamu ya Muhammad? Belum tahukah engkau ya Muhammad apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu terhadap kaum Ad, kaum Iram, ya, Samud dan Fir'aun. Iram, kata beliau di sini, Iroma atau Iramu baldatun minad buldan, merupakan salah satu negeri dari negeri-negeri yang ada di muka bumi ini. Qabilatun minal qabail, salah satu qabilah dari berbagai macam qabilah. Ada banyak qabilah ya di muka bumi ini, seperti yang sudah kita sampaikan dalam khutbah Jumat. Ummatun minal umam. Jadi Iramu itu merupakan satu umat dari berbagai macam umat. Jadi itu saja keterangannya.
Zatul imad atau zatil imad dalam ayat tadi zati di kasrah ya. Zatul imadi yakni zatut tuli. Zatul imad yakni yang memiliki ketinggian. Tidak harus bangunan maknanya. Jadi zatul imad itu yang memiliki ketinggian. Apakah memang bangunan mereka tinggi-tinggi atau memang postur tubuh mereka yang tinggi-tinggi? Jabu kharraqu qata'u. Jabu itu bisa bermakna memecah ya, bisa bermakna memotong. Ya, sebagaimana dikatakan wa minhu jaba fulanun baldatan. Ya, jaba fulanun al-baldah. Si fulan telah menembus negeri, yakni qata'aha. Ini dia memotongnya. Baik. Al-autadu, makna al-autad jam'u watdin, jamaknya watdin, yaitu pasak kita bilang ya, pasak. Baik, itu yang beliau jelaskan dari beberapa kalimat yang penting. Yang tadi secara makna juga sudah kita jelaskan, kalimat per kalimat. Berikutnya soal waddih bimazidin minat tawdihi aqwal al-ulama'i fi irama. Jelaskan dengan memberikan tambahan dari aqwalnya para ulama, apa itu iram. Jawabnya kata beliau, li ahlil ilmi fi dzalika aqwalun, minha di antara ahlul ilmi para ulama memberikan pendapat tentang iram ini. Ada yang mengatakan anna irama ummatun minal umam. Iram itu ya satu umat dari berbagai macam umat, dari bermacam-macam umat. Anna irama al-muradu biha al-qadimah. Ada yang mengatakan iram itu, yang dimaksud dengan iram itu adalah qadimah, maksudnya kuno, memang umat yang terdahulu, umat terdahulu. Itu saja maknanya iram. Anna irama baldatun minad buldan. Ada yang mengatakan iram itu ya satu negeri dari berbagai macam negeri-negeri. Anna iram jaddu'at. Ada yang mengatakan iram, dan ini sejauh yang anda tahu paling banyak menafsirkan iram ini adalah nenek moyangnya kaum Ad. Nenek moyangnya kaum Ad, ya. Atau kakek moyang lah. Kenapa nenek disebut ya? Enggak kakek moyang ya. Untuk menunjukkan ya keturunan itu nasab ke bapak gitu ya, tapi yang lahirkannya ibu, nenek moyang. Ada yang mengatakan anna irama maknahu al-halik, bahwasanya iram itu maknanya adalah binasa, halikun. Baik. Itu beberapa aqwal para ulama ketika mentafsirkan makna iram. Ya, Allahu a'lam. Wa sawwaba at-Tabari rahimahullah annaha imma buldatun minal buldan au qabilatun minal qabail, wallahu a'lam. Sementara Al-Imam At-Tabari menyatakan rahimahullah pendapat yang benar bahwa iram itu adalah negeri atau satu qabilah atau satu negeri, satu qabilah yang tinggal di satu negeri tertentu di belahan bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kata beliau, limadza wusifu bi annahum zatu imadin. Kenapa mereka disifati dengan zatu imad? Apa tadi makna zatu imad? Yang memiliki ketinggian. Ya, kenapa mereka disifati? Siapa yang disifati zatul imad? Hah? Kaum Ad atau kaum Iram? Nah, Iram tadi ya, irama zatil imad. Itu zatnya itu kan na'at ke iramnya, zatil imad, sama-sama dia ma'rifah. 6. Iram itu ma'rifah karena isim alam, zatil imad karena idhofah dengan isim ma'rifah al-imadi. Baik. Kita lihat jawabannya, kata beliau, wusifu bidzalika li'annahum kanu tiwalal ajsami. Mereka disifati dengan zatu imad karena postur mereka tinggi-tinggi. Tiwalal ajsam. Ya, tinggi-tinggi posturnya iram itu, kaum Iram. Wa yashhadu li hadza qauluhu ta'ala, dan yang menjadi syahidnya ataupun penguatnya pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 18 sampai 20. Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Kaum Ad telah mendustai, maka
Ya, lihatlah bagaimana siksaanku dan ancamanku, kata Allah. Bagaimana siksaanku dan ancamanku? Inna arsalna alaihim rihan sorsoro. Sungguh kami telah mengirimkan kepada mereka rih sorsor. Rih sorsor itu jadi dalam bahasa Arab kalau dia sudah berulang zal, sorsor, dam, itu menunjukkan ya sebuah fiil yang dia berdekatan kejadiannya, dak, nah begitu. Makanya fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim. Surat apa itu? Surat apa itu? Dalam surat apa itu ayat itu? Damdama alaihim rabbuhum bidzanbihim. Allah dam gitu ya, maksudnya debang, bukan sekali udah, enggak gitu. Enggak gitu dia siksaan yang ditimpakan, tapi berulang. Sama seperti zalzal. Apa arti zalzal? Gempa. Gempa itu kan enggak gitu kan? Bubak gerbek kan begitu dia. Gedek sampai hancur. Ya. Rih sorsor juga begitu. Jadi bukan cuma bukan begitu dia. Tapi dus sampai patah-patah dibuat semua benda, ya. Gara-gara angin itu. Begitu. Baik. Jadi ini dia maknanya. Inna arsalna alaihim rihan sorsoro. Kami telah mengirimkan angin yang sifatnya itu sorsoro. Fi yaumin nahsin mustamir. Pada hari yang nahas yang terus menerus, bukan sehari saja, tapi berhari-hari. Ya. Tanzi'un nas, yang mana angin tersebut ya menghancurkan, dia membunuh manusia, menghancurkan manusia. Naza'a yanzi'u. Lihat, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Seakan-akan mereka seperti batang-batang kurma yang berpatahan, petak. Pernah lihat batang kurma itu ya, seperti batang kelapa itu, kemudian tiba-tiba dihantam sesuatu tak patah. Begitulah kencangnya angin itu. Kira-kira berapa kecepatan angin itu? Angin yang bisa mematahkan ya badan manusia itu berpatahan seperti itu. Nah, ini dijadikan dalil oleh beliau menunjukkan bahwasanya kaum 'Ad atau Iram tadi posturnya itu besar sehingga disifati kayak tunggul kurma yang patah-patah dihantam angin. Kan beda kalau makhluk itu kecil-kecil kan gitu ya. Ketika dia disapu oleh angin itu kan cuma terlempar. Tapi kalau besar bendanya, maka dia akan patah. Iya atau tidak? Patah dia karena besar itu. Tak. Taib, itu dia. Wakila ada yang mengatakan di syiddati ajsamihim wa quwwatihim. Ada yang mengatakan mereka disifati dzatul imad karena syiddatu ajsamihim. Jasmani mereka itu kuat-kuat. Ya, quwwatihim karena powernya mereka, kekuatannya mereka. Ya, kuah bahasa Inggrisnya power lah gitu ya. Kekuatannya mereka itu memang sangat besar. Kekuatan pada jasmani mereka itu sangatlah besar. Wa yashhadu lahu qauluhu ta'ala, dan sebagai dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 15. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan. Nah, itu dalilnya. Kaum 'Ad yang bersikap sombong di muka bumi ini, mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kami, kata mereka. Itu sombongnya mereka. Karena mereka memang Allah ciptakan sangat kuat-kuat. Ya. Makanya sambungan dari Iromadzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah manusia diciptakan sekuat mereka itu yang punya zatul imad tadi. Belum pernah sebelumnya diciptakan manusia semisal kaum Iram ini atau 'Ad, yang dia mengatakan ada 'Ad itu Iram ya 'Ad juga. Makanya tadi banyak mengatakan Iram itu adalah moyangnya kaum 'Ad. Allahu a'lam. Baik. Wakila ada yang mengatakan li'anna lahum binaan syayyaduhu bi'amidatin. Ada yang pula yang mengatakan mereka disifati dengan dzatu imad dikarenakan mereka punya bangunan-bangunan yang mereka dirikan dengan tiang-tiang. Ya, syayyadu ya ini buat konstruksi bangunan dengan banyak tiang-tiang, a'midah. Karena imad itu jamak dari imadah, imadatun, makanya imadatuddin, ya tiang agama. Jadi memang mereka punya bangunan-bangunan yang ditopang ya oleh
banyak tiang-tiang seperti itu. Bangunan-bangunan tinggi. Wallahu a'lam. Oh, masih ada. Wakila li'anna lahum umudan. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka punya tiang-tiang, wahia a'midatun takunu fi wastil khaymah tubna 'alaihimul khaymah wa yantaqiluna biha ila mautinil kala'i haitsu kana. Ada pula yang mengatakan bahwa kaum 'Ad atau Iram ini dikatakan Zatul Imad karena mereka punya tiang-tiang yang dijadikan sebagai penyanggah khemah, wastul khemah. Biasanya kan kalau buat khemah itu tengahnya ada tiang. Sudah pernah khemah? Nanti khemah ya. Sama ustadznya nanti juga. Oh. Ngawat jangan. Laki-laki lah. Ya, jadi seperti itu. Kalau buat kemah kan biasanya ditaruh apa? Ada tiang tengahnya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya Zatul Imad karena mereka ya kehidupan Iram ini berpindah-pindah. Itu seperti disebutkan ini wayantaqiluna biha ila mautinil kala. Mereka akan cari tempat yang banyak rerumputannya. Nanti mereka kemah di sana, gitu ya. Nanti nyariin kayak gitu kayak Iram juga gitu. Nyari tempat yang ada rerumputan yang hijau terus kemah di sana. Buat kemah mereka sehingga dikatakan Zatul Imad karena sifat ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini dijelaskan oleh Imam At-Tabari, kita ringkas saja ya, bahwasanya menurut beliau memaknai Zatul Imad ini memiliki bangunan-bangunan ini ya kurang disetujui oleh beliau. Ya, kurang disetujui oleh beliau. Intinya di situ beliau mengatakan demikian. Bahwasanya yang lebih tepat itu berdasarkan ya takwil dari ahlu takwil, Zatul Imad itu lebih kepada makna tulul ajsam, ya, besarnya jasmani mereka ya dan besarnya kekuatan pada jasmani mereka, bukan pada bangunan-bangunan yang mereka miliki sebagaimana yang disebutkan di sini. Beliau mengatakan wala yu'lamu bina'un kana lahum bil imad bi khabarin sahih. Ya, bal wajjaha ahlu ta'wil qaulahu Zatul Imad ila annahu uniya bihi tulu ajsamihim. Jadi itu ya. Ada beliau yang lebih tepat makna Zatul Imad karena tulu ajsamihim, tingginya jasmani mereka, jasad, maksudnya postur tubuh mereka itu yang besar-besar sehingga disifati Zatul Imad. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya. Soal ad-dhamir fi qoulihi ta'ala lam yukhlaq mithluha fil bilad yarji ila madza. Dhamir pada firman Allah Ta'ala lam yukhlaq mithluha, tidak diciptakan semisalnya di negeri-negeri ini. Kemana dhamirnya itu dikembalikan? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan lam yukhlaq mithlu quwwatihim wa shiddatihim fil bilad. Ya, tidak ditemukan semisal kekuatan mereka di negeri-negeri. Jadi itu kata sebagian ulama. Jadi tidak ditemukan di belahan dunia ini kaum yang sekuat mereka. Lam yukhlaq misluha, tidak diciptakan semisal mereka di muka bumi ini, yaitu semisal kekuatan yang dimiliki oleh kaum Ad tadi ataupun kaum Iram. 6. Sebagaimana di antara dalilnya adalah surat Fusilat tadi, ayat ke-15 tadi. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan lam yukhlaq mislu atwalihim fil bilad. Wallahu a'lam, kata beliau. Makna lam yukhlaq misluha, yakni tidak diciptakan semisal tingginya mereka. Di negeri-negeri enggak ada setinggi postur tubuh mereka. Ada yang mengatakan di negeri-negeri tidak ada diciptakan semisal kekuatan yang dimiliki oleh mereka. Nah, itu dua tafsiran tadi lebih kepada makna misluha dhamir tersebut. Wallahu a'lam. Jelas ya? Berikutnya kata beliau, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wadi, dan kaum Samud yang menembus
bebatuan yang keras, sakhr. Ya, sakhrah atau sakhra di lembah-lembah. Apa makna firman Allah Ta'ala ini? Jawabnya kata beliau, al-makna wallahu a'lam, maknanya Allah yang lebih mengetahui. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bisamuda alladzina jabus sakhra bil wadi? Tidakkah engkau melihat bagaimana yang telah dibuat oleh Rabbmu terhadap kaum Samud yang mereka telah menembus bebatuan di lembah? Ai kharraquhu, yakni mereka mampu membelah bebatuan yang keras itu dengan teknologi di masa itu, ya, dengan alat-alat yang Allah Ta'ala ya ilhamkan kepada mereka untuk membuat alat-alat bisa memahat batu yang sangat keras, yang bergunung-gunung itu, batu gunung. Kan gunung itu kan kadang ada yang batu keras gitu ya, itu dipahat sama mereka, dibelah sama mereka. Nah, jadi maknanya jabus sakhra bil wad, ay kharaquhu wa dakhalu fihi wattakhaduhu buyutan. Jadi mereka belah, kemudian mereka bentuk sebagai rumah dan mereka masuk ke dalamnya, mereka jadikan rumah. Jadi gunung, kemudian dipahat, dibelah-belahin, kemudian jadi rumah. Ya, ada pintu-pintu dan ada ruangan-ruangan di dalamnya. Tapi enggak ada AC. Di antum saat ini ada AC-nya kan? Ya, karena kuat-kuatnya gitu enggak apa-apa, tahan panas. Kalau kita enggak tahan panas, langsung lembek gitu ya. Kalau panas dikit cuaca langsung lembek. Ini kuat-kuat ya, kaumnya. Masya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hijr, wa kanu yanhituna, nahata yanhitu itu mahat. Ya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, kata Allah surah Al-Hijr. Dan adalah mereka memahat gunung-gunung menjadi rumah yang ditempati dengan aman. Aman begitu. Ya, rumah dari batu gunung begitu asli kan begitu ya. Enggak usah dicor-cor lah seperti itu. Sudah cor-corannya itu sudah bawaannya, tinggal dipahat saja. Taib. Wajabus sakhra ay qata'uhu aidon. Makna jabus sakhr ya ini membelahnya. Jadi dibelah itu. Sekarang kita harus pakai alat, ya kan? Ada alat itu biasanya saya saksikan untuk ngambil batu marmer itu ya. Itu dicari gunung-gunung batu ya, kemudian didapati ada gunung batu yang sangat keras itu pakai alat pemotong, dipotong sehingga dia seperti lempengan-lempengan yang nanti diolah lagi jadi lantai yang keras, mengkilat. Nah, kalau sama kaum Samud ini atau kaum kaum Samud ini ya enggak tahu pakai apa mereka ya. Itu teknologi pada zaman itu. Wallahu a'lam. Taib. Intinya pakai alat pemotong lah. Ya, tidak mungkin pakai gigi. Ya kan? Tidak mungkin pakai gigi mereka atau cuma pakai tangan mereka. Tapi pakai alat. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, soal limada wusifa Fir'aunu bi annahu dzu autadin. Kenapa Fir'aun itu disifati dengan pemilik autad, pemilik pasak-pasak? Jawabnya kata beliau, qala ba'du ahlil ilmi, sebagian ahlul ilmi berkata, li'annahu kanat indahu autadun yu'adzabu 'alaihan nas, yu'adzibu 'alaihan nas. Yu'adzabu 'alaihan nasu. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa dia disifati dengan dzu autadin karena dia memiliki autad tersebut. Fir'aun punya pasak-pasak. Ya, dia punya pasak-pasak yang dia siapkan untuk menyiksa manusia di atas pasak itu. Jadi memang wataknya Fir'aun itu suka menyiksa. Jadi dia siapkan pasak-pasak. Ya, untuk ya digantung di situ, disalib. Nah, gitu ya. Kemudian disiksa di atas tiang-tiang tadi, di atas pasak-pasak tadi yang ditancapkan di atas tanah. Ya, kemudian itu sebagai tempat untuk penyiksaan manusia karena dia suka menyiksa manusia. Wa qad takunu hadhil autad min khashabin, dan
Autad ini dibuat dari kayu, ya, au min juzu'il nakhli, atau diambil dari batang-batang kurma untuk dijadikan pasak-pasak. Kama qala liman amana min qaumihi, sebagaimana Firaun pernah marah dan berkata kepada kaumnya yang telah beriman kepada Allah. Apa katanya? Dalam surat Thaha ayat 71. Wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum, aku akan potong tangan-tangan dan kaki kalian min khilafin, secara menyilang. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, dan akan aku salib kalian di batang-batang kurma. Makanya dia disifati dengan zu autad. Dia memang punya pasak-pasak terutama dari kayu atau dari batang-batang pohon kurma yang dia jadikan untuk tempat penyiksaan dengan cara dipotong secara silang kaki dan tangan, kemudian disalib di sana. Wa minal ulama'i, di antara para ulama, man qala, ada pula yang berkata, kanat lahu autadun tahmilul midhallati yal'abu tahtaha wa yul'abu lahu tahtaha. Ada yang mengatakan tiang-tiang itu dia gunakan untuk menopang semacam payung-payung, karena dia menganggap adalah raja di raja, kan gitu. Menganggap paling raja lah dia. Jadi dia nanti bermain-main di bawah payung yang lebar itu dengan tiang-tiangnya. Ada yang mengatakan demikian tafsirnya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama juga mengatakan inna makna dzil autad, bahwa makna dzil autad adalah dzil mulki war rijal, seorang yang punya kerajaan dan pasukan. Rijal, pasukan yang banyak, orang yang banyak. Wa dhahaba ba'dul mu'asirin, sebagian ulama kontemporer menjelaskan ila annal autad, bahwa makna autad minha ahromatu Misr. Nah ini ya, ahrom, tahu ahrom? Dengan hak besar, haromi, hak besar ya, haromi. Yaitu bentuk apa kita bilang ya, seperti limas, apa namanya di Mesir? Piramid, bentuk piramid ya. Ahrom itu piramid. Bentuk-bentuk sudah hafal kan bahasa Arab kan? Murabba, muka'ab, mustatil, dairah, ya, baidawi, mustadir. Kerucut apa kerucut? Hah? Kalau limas itu, limas piramida itu ya haromi, dia maksudnya ahromat. Kerucut itu makhrut ya, makhruti. Nah itu ada bentuk-bentuk ya dalam bahasa Arab. Nah, jadi ada yang mengatakan, sebagian ulama kontemporer mengatakan makna autad di situ adalah ahromatu Misr, yaitu piramid-piramid yang ada di Mesir. Itu makna dzil autad tadi. Wa fir'auna dzil autad, yang punya piramid-piramid. Wallahu a'lam. Itu dari beberapa pendapat para ulama tentang makna dzil autad. Kemudian berikutnya, mal muradu bi sauti adzab. Apa yang dimaksud dengan saut? Ya, sauta adzabin, cambuk siksaan secara bahasa. Walimada ubbira bi sautil adzab? Kenapa diungkapkan dengan sautul adzab? Jawabnya, kata beliau, al muradu bi sautil adzab, dimaksud dengan sautul adzab al adzabu alladzi adzabu bihi, al-'adzabu alladhi 'udzibu bihi, wa 'ubbira bi sautil 'adzabi li'anna al-mukhatabina kanu ya'rifuna alamat ta'dzibi bis-siyati fa 'ubbira 'anil 'adzabi alladhi halla bil umami bima ya'rifuhu al-'arabu min alimil 'adzabi, qalahu at-Tabari. Jadi dikatakan sautul 'adzab dikarenakan siksaan yang menimpa mereka. Diungkapkan dengan sautul azab karena orang-orang yang diseru, mereka faham pedihnya siksaan. Mereka faham pedihnya siksaan dengan cambukan. Ya. Jadi di masa dahulu, di masa-masa turunnya ayat atau generasi sebelumnya, mereka memahami bagaimana pedihnya kalau disiksa dengan cambukan. Kan itu kan siksaan yang ma'ruf di masa dahulu, yaitu apa? Dicambuk.
jedes seperti itu. Nah, orang-orang yang diseru dengan ayat-ayat Allah, dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, faham bagaimana pedihnya dicambuk. Oh ya, jadi seperti itu. Sehingga Allah taala mengungkapkan kalimat azab itu dengan kalimat sautul azab. Fasabba alaihim rabbuhum ya sautu azab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka siksaan cambukan. Nah, supaya mereka faham bahwasanya ancaman ini memang pedih ketika mereka mengingkarinya. Baik. Qultu, aku pun berkata, wa minal ulama man fassara sautal adzabi bima dzukira fi suratil Haqqah. Adapun menurutku di antara para ulama ada yang menafsirkan makna sautul adzab sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat yang keempat sampai 10. Nah, ini kurang lebih sama ya. Seperti makna ayat sebelumnya, kadzabat samuda wa adun ya bil qari'ah fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdatar rabiyah. Nah, dilihat terjemahannya sendiri ya. Intinya beliau membawakan ayat-ayat tadi dalam surah Al-Haqqah untuk menunjukkan inilah bukti sautul azab, bagaimana pedihnya siksaan Allah Ta'ala kepada kaum yang mengingkari, terutama kaum Samud dan kaum Ad. Terakhir kata beliau, wadih makna qaulihi ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala inna rabbaka labil mirsadi. Sesungguhnya Rabbmu mengawasi. Sungguh Rabbmu itu ya mengawasi. Maknanya apa? Wallahu a'lam kata beliau, inna rabbaka ya Muhammad lihaula'i dzalimin bil mirsad. Wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang yang zalim itu mengawasi. Jadi bukan berarti orang-orang zalim itu berbuat kezalimannya tidak ada yang ngawasi. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa mengawasi dan menghitung perbuatan mereka. Menghitung perbuatan orang-orang yang zalim. Ya. Yarsudu a'malahum. Allah taala senantiasa mengawasi, memonitor perbuatan mereka. Yarsudu. Monitor terus. Ya. A'malahum, perbuatan mereka. Wa yuhsiha 'alaihim. Allah taala senantiasa menghitung perbuatan mereka. Nah, ini yang jadi masalah. Bahwasanya Allah taala terus menghitung perbuatan manusia, tapi manusianya lupa. Nah, ini jadi masalah. Ahsahullahu wa nasuhu. Ada kan ayatnya kan? Yauma yab'atsuhumullahu jami'an wa yunabbi'uhum bima apa? Ya kan? Yunabbi'uhum bima amilu. Ahsahullahu wa nasuhu. Allah menghitungnya terus, tapi manusia lupa. Ini yang masalah. Kita ini jadi masalah itu kita lupa dengan kesalahan kita. Manusia itu lupa dengan dosa-dosanya, tapi Allah hitung terus. Nah, ini masalah. Dihitung terus sama Allah SWT, tapi kita lupa. Sehari yang lalu aja udah lupa, 2 hari yang lalu kesalahan kita udah lupa kita, 3 hari yang lalu. Tapi Allah hitung terus. Gimana yang 3 tahun lalu, 10 tahun lalu? Allah hitung terus. Nah, ini dia. Wa yuhsiha 'alaihim hatta yuwaffihim iyaha. Allah menghitung terus perbuatan mereka sehingga nanti Allah sempurnakan hitungan itu ya di hari kiamat. Wa yu'tihim jazaaha. Kemudian Allah taala berikan balasannya, wa yahillu bihim uqubataha, dan Allah akan timpakan kepada mereka hukumannya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Adapun yang ini al-ma'asi sababun li zawalin ni'am. Maksiat itu sebab tercabutnya nikmat, itu ya. Maksiat itu berbagai macam maksiat itu sebab tercabutnya nikmat. Wa hululun niqam. Ya, dan ya turunnya siksaan, balasan.
Uzkur ba'dul ayati ala dzalik. Sebutkan sebagian ayat-ayat tentang hal itu. Banyak sekali beliau sebutkan di sini ya. Bisa dilihat dalam surah Asy-Syura ayat 3, surat Al-Fajr yang sedang kita bahas. Fa aktsaru fihal fasad fa sabba alaihim rabbuka sauta azab. Mereka telah banyak berbuat kerusakan. Jadi karena saking banyaknya berbuat kerusakan, maka Allah Ta'ala timpakan siksaan kepada mereka. Begitulah umumnya kepada manusia. Ketika sudah semakin banyak kesalahan dan dosa dan tidak mereka minta ampunan kepada Allah, enggak dihapus-hapus juga, maka akan ditimpakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau banyak menyebutkan ayatnya, bisa dilihat nanti sendiri yang punya buku, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan kedurhakaan kepada Allah itu merupakan sebab tercabutnya nikmah dan tertimpanya musibah tadi. Baik, cukup sampai di sini insyaallah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-15 sampai 20 insyaallah yang berikutnya. Akhir da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.